semuanya, kepada para guru besar, para teman sejawat semuanya yang mengikuti acara webinar ini. Seperti disampaikan oleh Bu Kipti bahwa pada siang sore hari ini kita sudah bergabung dengan 4 pembicara yang luar biasa, Prof. Kuntaman, Prof. Usman, Dr. Sudarsono, dan Dr. Bambang Pujo. Jadi kita sudah mengikuti sebagai rangkuman pada kegiatan sore hari ini, izinkan kami sedikit mengulas supaya lebih mantap lagi Bu Kipti, bahwa kami sangat senang sekali, kami sangat bangga sekali acara ini bisa terlaksana. Sekali lagi terima kasih kepada Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo yang selalu mensupport kegiatan ini. Kemudian kepada ID Cabang Surabaya yang dikomandani oleh Dr. Brahmana, yang memberikan fasilitas sampai acara ini bisa terselenggara dengan baik. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kami coba sedikit merangkum dalam bentuk pertanyaan. Jadi bagaimana karakteristik COVID-19? Tadi sudah diungkapkan oleh Prof. Usman, Dr. Sudarsono bahwa kasus ini masih sangat sulit untuk diketahui secara pasti karakteristiknya, namun bisa dibagi secara klinis masih kelompok ringan, sedang, berat, dan kritis. Dan penyebabnya kita ketahui bahwa sampai hari ini masih disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Dan sebagai diagnosis confirm, kita menggunakan PCR atau swab test. Dan sampai hari ini belum ada obat yang ampuh untuk mematikan virus ini. Sehingga pengobatan itu hanya berdasar kepada simptomatis saja atau suportif untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan tubuh akan mengeliminasi virus SARS-CoV ini. Dan yang kita bahas pada siang sore hari ini adalah infeksi tumpangan. Seperti diketahui tadi sudah disampaikan oleh Prof. Kuntaman, Dr. Bambang Pujo, bahwa sebetulnya dari beberapa penelitian yang dari luar negeri, infeksi tumpangan ini antara 3-12% saja atau rata-rata sekitar 7%. Dan kalau ada infeksi atau koinfeksi atau infeksi sekunder itu harus dipastikan sebetulnya. Infeksi ini berasal dari sebelum pasien menderita COVID atau memang pasien sudah menderita infeksi kronis sebelumnya seperti penderita tuberkulosis. Dan kalau yang kita takutkan adalah justru pasien mendapatkan infeksi akibat dia dirawat di rumah sakit atau yang dikenal sebagai nosokomial atau healthcare associated infection. Nah, kalau kita telisik lagi dari beberapa penelitian di luar negeri, ini suatu tantangan bahwa Indonesia juga mestinya mengikuti penelitian-penelitian ini. Ada penelitian yang menarik bahwa koinfeksi ini didominasi oleh mikoplasma. Ya, ini dilakukan di beberapa negara. Kemudian Pseudomonas, Haemophilus, Klebsiella pneumoniae, dan Acinetobacter baumannii. Dan bakteri yang terakhir ini yang paling menakutkan karena dia mudah sekali bermutasi akibat paparan antibiotik. Bakteri Acinetobacter ini menjadi pan-resisten yang sudah kebal terhadap semua antibiotik yang ada. Nah, penelitian berikutnya dari Su di Wuhan itu menarik juga bahwa bakteri infeksi sekunder ini ternyata berkontribusi 50% terhadap kematian pasien COVID. Inilah yang menakutkan para dokter, sehingga tadi yang disampaikan Dr. Sudarsono, banyak dokter itu cenderung memberi antibiotik pada pasien COVID-19. Padahal kita ketahui bahwa antibiotik tidak bisa membunuh virus secara langsung. Dan kalau dibandingkan dengan di Italia, infeksi sekunder ini berkontribusi pada 11% kematian. Agak berbeda datanya dari penelitian di Cina. Nah, bagaimana memastikan pasien COVID-19 ini mengalami infeksi sekunder bakteria? Dr. Sudarsono sudah menyampaikan bahwa
menggunakan parameter klinis seperti halnya infeksi bakteri. Jadi kita menggunakan gejala klinis, kemudian parameter laboratorium seperti halnya dengan WBC atau white blood cell, leukositosis, neutrofil, CRP, PCT, CXR itu adalah fototorak, kemudian saturasi CO2 dan O2. Sebagai contoh ini menarik sekali, ada satu kasus di mana WBC-nya terjadi kenaikan dari 13.000 menjadi 17.000, tetapi prokalsitoninnya aneh, terjadi penurunan dari 8,55 menjadi 0,70. Untuk mendiagnosis seperti ini kita mengikuti yang mana? Kita mengikuti WBC-nya kah atau mengikuti prokalsitonin? Kalau kita lihat fotonya, apakah dia terjadi perbaikan atau terjadi perburukan? Sehingga keputusan pemberian antibiotik selalu membingungkan. Nah, saran kami adalah jangan pernah merawat pasien COVID sendirian. Libatkanlah teman-teman yang lain, ahli-ahli infeksi yang lain, penyakit dalam yang berminat pada infeksi, atau spesialis lain yang berminat terhadap infeksi, dan yang terakhir yang paling penting adalah teman-teman dari mikrobiologi klinik. Beliaulah nanti yang akan membantu kita untuk memilih sebetulnya apa yang terjadi pada pasien seperti ini. Apa perlu antibiotik diberikan pada pasien COVID-19? Ini juga suatu hal yang karena kecenderungannya akan memberi antibiotik. Padahal kita tahu infeksi sekunder hanya 3-12% saja. Yang 90% itu adalah murni virus dan sebetulnya tidak perlu antibiotik. Karena antibiotik dirancang hanya untuk mematikan bakteri saja. Nah, jadi antibiotik diberikan itu apabila terbukti atau terduga kuat adanya infeksi bakteri yang sudah disampaikan dari Dr. Darsono tadi, apabila indikator klinis laboratoris itu memang mendukung adanya infeksi bakteri. Nah, sedangkan untuk yang gejala ringan, tanpa gejala, rasanya kita sepakat dengan pedoman dari WHO, pasien-pasien ini tidak memerlukan antibiotik. Nah, bagaimana cara kerja antibiotik dalam menyembuhkan pasien COVID? Ada beberapa penelitian yang menarik sehingga muncullah komposisi antibiotik yang digandengkan dengan obat-obat lain sebagai anti-COVID yang dianggap bermanfaat pada anti-COVID. Yang sudah kita kenal adalah azitromisin, doksisiklin, dan sebagainya. Dan Poche mencoba untuk meneliti, memang diduga azitromisin itu berperan. Dia tidak mematikan virus secara langsung, tetapi ternyata dia mengganggu penurunan enzim yang semacam furin. Dan furin ini dapat mengganggu replikasi spike protein. Karena COVID itu memiliki spike protein yang mudah bereplikasi dan itu akan terganggu untuk masuk atau ingin koneksi atau interlink dengan sel inangnya. Sehingga secara klinis maka tidak muncullah reaksi-reaksi berikutnya. Kalau sel spike protein itu menyentuh dan kemudian terjadi linkage dengan sel inang, maka akan muncul reaksi berikutnya adalah produksi interleukin. Sehingga azitromisin ini bisa dianggap sebagai menghambat produksi IL-6, IL-8, dan TNF-alfa. Yang kita kenal kalau konsentrasinya dalam dosis yang sangat tinggi terjadi dalam tubuh, maka kita anggap sebagai sitokain storm atau badai sitokain. Jadi golongan makrolida ini dianggap bisa meredakan proinflamasi. Nah, ini juga perlu penelitian. Ini di luar negeri. Apakah di Indonesia juga seperti ini? Inilah yang tantangan untuk para klinisi, para peneliti, para perguruan tinggi untuk melakukan penelitian seperti ini. Apa risiko pemberian antibiotik? Tadi Dr. Bambang Pujo sudah menyampaikan, jangan pernah melihat antibiotik itu dari sisi positifnya saja, tetapi dari risikonya juga kita lihat. Bahwa antibiotik, sekecil apapun antibiotik itu tetap memicu resistensi. Dan akibat resistensi yang kita sebut sebagai AMR itu kadang-kadang lebih sulit pengobatannya.
dan meningkatkan mortalitas. Yang sudah disampaikan di Wuhan dan di Italia tadi ya. Dan antibiotik golongan makrolida, azitromisin dan ceftriaxone, kemudian dari cefalosporin, itu meningkatkan prevalensi Clostridioides difficile di dalam usus manusia. Dan pada pasien-pasien berusia lanjut, bakteri ini sangat mematikan, ya, meningkatkan mortalitas. Itu bahayanya. Jadi hati-hati dengan penggunaan panjang, penggunaan lama golongan makrolida. Di samping peningkatan kos, kemudian efek-efek samping lain dari antibiotik. Ada penelitian yang menarik Bapak Ibu semuanya, suatu hipotesis dari penelitian di Polandia, bahwa ternyata antibiotik itu, sebagian antibiotik itu bekerja pada hambatan mitokondria bakteri. Tetapi ternyata dia juga menghambat mitokondria sel-sel tubuh manusia. Nah, padahal pada infeksi virus kita membutuhkan mitokondria untuk sebagai alat tubuh kita untuk peningkatan imunitas. Sehingga para peneliti di Polandia itu bertanya, the question is whether antibiotics support such treatment or weaken patient immune responses. Apakah antibiotik pada pasien COVID itu sebagai alat support untuk mempercepat penyembuhan, apa justru untuk melemahkan situasi kasusnya sehingga akan memicu morbiditas dan kematian yang lain. Ini yang paling ditakutkan. Mari, ini tantangan untuk kita semuanya pada center-center penelitian. Nah, Bapak Ibu semuanya, sampai terakhir pada akhir yang paling akhir. Jadi kalau sejawat semuanya memutuskan untuk memberikan antibiotik pada pasien COVID, tentukan indikasinya, apakah benar-benar terduga adanya infeksi bakteri. Dan infeksi bakteri itu sebelum kasus COVID-nya, ataukah bakteri infeksi pada pasien yang kronis, atau pada kejadian nosokomial. Sangat-sangat berbeda pemilihan antibiotiknya. Kalau sudah diputuskan antibiotik, teman-teman harus menetapkan jenisnya, dosisnya, rutenya, dan jangan lupa durasinya. Kita harus bisa menghentikan, manakala antibiotik itu harus berhenti, kita harus bisa tahu indikasi akan mengganti, manakala memang harus diganti, yaitu dengan data mikrobiologi klinik, yang kita sebut sebagai pemberian antibiotik definitif. Jadi sekali lagi, Prof. Osman sudah mengingatkan, antibiotik itu mempunyai collateral damage. Satu, memicu resistensi. Kedua, melemahkan imunitas. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Kipti. Sekali lagi kami dari KPRA sangat berterima kasih atas semua support, semua partisipasi dari teman-teman sejawat. Saya kembalikan ke Bu Kipti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.